Pada video ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan. Perlu kita ketahui bahwa asuhan keperawatan adalah rangkaian proses kegiatan profesional yang diberikan oleh perawat secara langsung kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan kesehatan individu, keluarga, kelompok, masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Proses ini bersifat sistematis dan ilmiah, meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Proses perjalanan penyakit dari hernia. Untuk etiologinya sendiri ada riwayat jatuh, usia lebih dari 50 tahun, kebiasaan, dan obesitas. Untuk riwayat jatuh ini terjadinya stres pada kolumna vertebralis yang mengakibatkan amulus fibrosus robek sehingga terjadi nukleus lunar dan mengakibatkan terjadinya hernia. Yang kedua adalah usia. Usia di atas 50 tahun dapat menjadi penurunan fungsi tubuh, yaitu proses degeneratif yang dapat mengakibatkan kehilangan protein disakarida dalam ductus. Nah, hal ini juga mengakibatkan penurunan kandungan air dalam nukleus pulposus sehingga terjadi kurang fleksibilitas. Nah, pecahan nukleus merusak anulus. Anulus tidak mampu menahan nukleus karena adanya tekanan. Nukleus terdorong keluar sehingga mengakibatkan hernia. Untuk selanjutnya adalah kebiasaan. Aktivitas fisik yang mengakibatkan kolumna, beban berat yang terus-menerus dapat mengakibatkan tekanan pada punggung. Trauma pada anulus pulposus, yaitu tidak mampu menahan nukleus pada pulposus. Nukleus pulposus terdorong keluar, sehingga hal ini juga dapat menyebabkan hernia. Selanjutnya kita masuk pada definisi hernia. Hernia nukleus pulposus atau disebut sebagai HNP adalah kondisi medis di mana bantalan tulang belakang atau nukleus pulposus menonjol keluar dari tempatnya dan menekan saraf di sekitarnya, menyebabkan rasa sakit dan gejala lainnya. Hal yang dapat dilakukan dalam penyakit ini adalah melakukan operasi. Setelah menjalani tindakan operasi, muncul beberapa keluhan yang dirasakan oleh pasien. Yang paling sering adalah nyeri lokal pada area operasi yang dapat menjalar ke area lain, dan pasien tampak meringis dan nyeri bersifat tertusuk dan terbakar. Pasien akan mengalami keterbatasan fisik. Akibat dari kelemahan anggota ekstremitas, pasien merasa gelisah dan sulit tidur. Masalah keperawatan yang bisa diangkat adalah nyeri akut. Yang kedua, akibat dari sayatan kulit yang terjadi pada pasien, barier tubuh akan terbuka, sehingga berpotensi masuk mikroorganisme dari luar yang dapat mengakibatkan respon imun lokal dari tubuh, yaitu masalah keperawatan yang bisa diangkat adalah resiko infeksi. Dan yang terakhir adalah gangguan ekstremitas bawah. Pasien akan merasakan nyeri yang intens, kelemahan otot dan gangguan sensorik pada ekstremitas mengakibatkan gangguan keseimbangan pada pasien, yang membuat pasien menderita, sulit berjalan dan mudah terjatuh. Masalah keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan mobilitas fisik pada pasien. Sekarang kita masuk pada pengkajian. Pertama, identifikasi pasien. Pasien dengan inisial Nyonya M, usia 61 tahun, dengan diagnosa medis post-operasi laminektomi dekompresi hernia pada lumbar kanal stenosis. Keluhan pasien saat masuk rumah sakit. Pasien mengeluh nyeri pinggang, terasa panas menjalar sampai kedua kaki, sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan, nyeri seperti tersetrum dan baal. Pasien mengeluh sulit berjalan dan melakukan aktivitas. Selanjutnya kita masuk pada kondisi pasien setelah operasi. Pasien masih mengeluh nyeri pinggang seperti tertusuk-tusuk terutama di area luka operasi dan menjalar sampai area paha terasa seperti terbakar. Saat nyeri muncul, pasien mengeluh merasa seperti ingin demam. Pasien mengeluh area kaki kanan terasa sedikit kaku dan tegang dan sulit beraktivitas, bahkan saat tidur sulit untuk memposisikan tubuh ke arah samping atau berlawanan. Pasien terpasang kateter urin dan drainase hemofage di area operasi. Sekarang kita masuk pada pemeriksaan fisik. Tinggi badan pasien 150 cm, berat badan 61 kg, BCS 15, kompos mentis, wajah tidak tampak pucat, pupil +2, iklera eksterik, konjungtiva tidak anemis. Kekuatan otot, kedua ekstremitas atas +5, ekstremitas bawah +4, tidak ada edema di ekstremitas, CRP lebih dari 2 detik. Ruang menurun, terdapat luka operasi pinggang lumbal, area kulit sekitar luka tampak kering dan tidak ada kemerahan. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 111/79, respirasi 19 kali per menit, nadi 85 kali per menit, saturasi oksigen 99%, suhu 37,5 derajat Celcius. Terpasang alat bantu kateter dan drainase hemofage di area operasi. Berikut pemeriksaan penunjang dan terapi yang diberikan. Berdasarkan dari pengkajian yang telah kami lakukan, berikut adalah analisa data. Analisa data pertama sebagai berikut. Kami mengangkat masalah keperawatannya adalah nyeri akut. Analisa data kedua, kami mengangkat masalah keperawatan adalah gangguan mobilitas fisik. Analisa data ketiga, kami mengangkat masalah keperawatan adalah resiko infeksi. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan bagian kecederaan fisik, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri di area lumbar tulang belakang,
Kelompok kami memilih nyeri akut sebagai diagnosa keperawatan prioritas karena nyeri merupakan keluhan utama yang dirasakan pasien dan mengganggu kenyamanan pasien. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri ditandai dengan pasien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot ekstremitas bawah menurun, roll menurun, dan gerakan pasien terbatas. Alasan kelompok kami mengangkat diagnosa gangguan mobilitas fisik karena pasien memiliki keterbatasan dalam bergerak dan mobilisasi yaitu kedua kakinya sulit untuk digerakkan, namun tangannya masih bisa bergerak. Selanjutnya, untuk diagnosa yang ketiga yaitu resiko infeksi ditandai dengan efek prosedur invasif atau operasi. Dengan alasannya, kelompok kami mengangkat diagnosa resiko infeksi karena pasien mengatakan jika nyerinya bertambah maka suhu tubuhnya juga meningkat dan pasien akan mengalami demam. Selanjutnya kita akan masuk dalam intervensi. Yang pertama yaitu manajemen nyeri dengan tujuan dan hasil sebagai berikut. Untuk manajemen nyeri, observasi yang dilakukan adalah pertama, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan kemudian mengidentifikasi skala nyeri, respon verbal, faktor yang memberatkan, dengan peringan. Kemudian mengidentifikasi juga tentang pengetahuan, keyakinan tentang nyeri, pengaruh budaya, pengaruh nyeri pada kualitas hidup, kemudian keberhasilan terapi, kemudian efek samping penggunaan analgetik. Kemudian bagian terapeutik adalah memberikan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri dan mengontrol lingkungan yang memberat rasa nyeri. Kemudian fasilitasi istirahat dan tidur. Kemudian edukasi, menjelaskan mengenai penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kemudian strategi meredakan nyeri, memonitor nyeri secara mandiri, menganjurkan menggunakan analgesia secara cepat, kemudian mengajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kemudian kolaborasi. Nah, di bagian kolaborasi kita melakukan pemberian analgetik jika diperlukan. Dan yang kedua yaitu dukungan mobilisasi dengan tujuan dan kriteria hasil sebagai berikut. Observasi yang dilakukan adalah mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, kemudian toleransi fisik melakukan pergerakan, kemudian memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah. Selanjutnya, bagian terapeutik, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, fasilitasi pergerakan jika diperlukan, kemudian melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam melakukan pergerakan. Selanjutnya, di bagian edukasi. Nah, di bagian edukasi menjelaskan mengenai tujuan dan prosedur mobilisasi, menganjurkan melakukan mobilisasi dini, dan mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu pencegahan infeksi dengan tujuan dan kriteria hasil sebagai berikut. Untuk pencegahan infeksi, observasi yang dilakukan adalah memonitor adanya gejala infeksi dan lokasi sistemik. Kemudian terapeutiknya, kita membatasi jumlah pengunjung, mencuci tangan sebelum dan sudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Selanjutnya, mempertahankan teknik aseptik pada pasien yang berisiko tinggi. Di bagian edukasi, kita menjelaskan mengenai tanda dan gejala infeksi, mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar, mengajarkan memeriksa kondisi dan atau luka operasi, kemudian menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan yang terakhir menganjurkan meningkatkan asupan cairan. Selanjutnya kita akan masuk dalam implementasi. Implementasi yang pertama adalah nyeri akut, yaitu mengkaji keluhan dan kondisi pasien. Dengan respon pasien mengatakan masih merasakan nyeri di bagian pinggang sampai ke paha seperti rasa terpatah. Selanjutnya mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, skala nyeri, faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, pengaruh budaya terhadap respon nyeri, dan pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Dengan respon pasien mengatakan terasa nyeri di bagian pinggang dan menyebar ke bagian paha, nyeri terasa ketika duduk dan bergerak-gerak, dan nyeri berkurang saat istirahat atau tiduran dengan skala nyeri aktivitas beristirahat sama dengan 8/3. Saat nyeri muncul, pasien mengatakan suhu tubuhnya naik seperti demam. Selanjutnya melakukan pemeriksaan TTP, yaitu tekanan darah, suhu, pernapasan, nadi, dan skala nyeri. Selanjutnya implementasi pada
gangguan mobilitas fisik. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, dan toleransi fisik melakukan pergerakan. Dengan respon pasien, pasien menunjukkan area nyeri yang dirasakan di area pinggang yang menyebar ke paha, dan pasien merasa saat nyeri seluruh tubuhnya juga ikut meningkat. Yang kedua, mengkaji kondisi umum pasien selama melakukan mobilisasi. Dengan respon pasien, pasien sulit menggerakkan kedua kakinya sehingga sulit untuk duduk ataupun berjalan. Yang ketiga, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur. Dengan respon pasien, pasien menggunakan kursi roda untuk mobilisasi dan memegang pagar tempat tidur saat ingin duduk. Yang berikutnya, membantu pasien melakukan pergerakan dan melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Dengan respon pasien, pasien tampak mengikuti instruksi dengan miring kanan dan miring kiri. Selanjutnya, implementasi untuk resiko infeksi, monitor tanda dan gejala infeksi dengan melakukan pengkajian di area luka, operasi, dan kulit sekitarnya. Hasilnya, luka operasi tampak tidak ada rembesan dan balutan rapi, area kulit sekitar luka tampak bersih namun teraba hangat, dan kulitnya tampak kering serta tidak ada kemerahan. Selanjutnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, dan memperhatikan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Dengan respon pasien, pasien tampak merasa nyaman saat berkontak langsung dengan perawat. Selanjutnya, mengedukasi pasien tentang tanda dan gejala infeksi dan pencegahannya, dan membatasi jumlah pengunjung. Dengan respon pasien, pasien tampak memahami tanda dan gejala infeksi, pencegahannya, serta memastikan pasien dapat beristirahat dengan nyaman dengan jumlah pengunjung terbatas. Selanjutnya, mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi, atau menekan agar area luka operasi tetap kering, dan mengajarkan pasien cara mencuci tangan dengan benar. Dengan respon pasien, pasien tampak memahami cara memeriksa kondisi luka operasi, dan pasien mengerti untuk mencuci tangan untuk mencegah penyebaran infeksi. Selanjutnya, mengedukasi pasien tentang pola makan dan asupan nutrisi yang mendukung penyembuhan luka operasi pasien, dan menganjurkan pasien untuk meningkatkan asupan cairan. Dengan respon pasien, pasien tampak memahami nutrisi yang dapat dikonsumsi selama proses penyembuhan. Pertama, itu untuk diagnosis nyeri akut. Bagian subjektif yaitu pasien masih merasa nyeri, tapi nyeri sudah sedikit berkurang. Lalu aktivitas beristirahatnya itu dirasakan 5/2. Setelah diberikan obat pereda nyeri dan melakukan teknik relaksasi untuk meredakan nyeri. Untuk objektifnya yaitu tekanan darahnya 103/63 mm air rasa, suhunya 36,2 derajat Celcius. Untuk SpO2-nya yaitu 100%, heart rate-nya itu 82 kali per menit, dan juga respirasinya 18 kali per menit. Untuk skala nyerinya yaitu 5/2 aktivitas perkiraan. Lalu pasien tampak masih gelisah dan lemas. Untuk analisisnya, masalah keperawatan nyeri akut pada Nyonya M masih belum teratasi. Untuk planningnya, akan dilakukan kolaborasi pemberian paracetamol untuk mengurangi nyeri, lalu anjurkan pasien untuk beristirahat dan menghindari aktivitas yang memperburuk nyeri. Lalu berikutnya pemantauan intensitas nyeri setiap 2-4 jam untuk menilai respon terhadap terapi. Yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik. Bagian subjektifnya, pasien masih mengatakan sulit menggerakkan kaki dan paha karena masih merasakan nyeri. Gunakan kursi roda saat mobilisasi. Untuk objektifnya, pasien tampak merinding saat diberikan positioning seperti duduk, lateral kanan, dan tampak memegang bed rail. Dengan antusnya analisis, yaitu masalah keperawatan gangguan mobilitas belum teratasi. Untuk bagian planningnya, kita akan melanjutkan intervensi seperti monitor kondisi umum, dan yang ketiga yaitu risiko infeksi. Untuk subjektifnya, pasien mengatakan masih merasakan panas di area luka. Untuk objektifnya, pasien masih terpasang kateter urin dan drainase yang muka di area operasi. Tampak bersih, kulit teraba hangat dan tampak kering, tidak ada kemerahan. Untuk analisisnya, masalah keperawatan risiko infeksi masih belum teratasi. Untuk planningnya, dilanjutkan intervensi konservasi ilmiah. Kami menemukan 3 masalah utama, yaitu nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, dan risiko infeksi. Nyeri akut menjadi prioritas karena mempengaruhi kenyamanan, kualitas hidup, serta aktivitas pasien. Intervensi yang dilakukan mencakup manajemen nyeri dengan teknik farmakologis maupun non-farmakologis. Dukungan mobilisasi menggunakan alat bantu serta keterlibatan keluarga, dan pencegahan infeksi melalui teknik aseptik, edukasi, serta pemantauan luka operasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbaikan kondisi, namun masalah keperawatan belum sepenuhnya teratasi, sehingga intervensi akan dilanjutkan dan pemantauan tetap diperlukan. Dengan pendekatan komprehensif dan kolaborasi interprofesional antara dokter dan perawat, diharapkan pasien dapat mencapai pemulihan yang optimal. Sekian presentasi resum kasus kami mengucapkan terima kasih.